Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mulai kuliah. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Doa dimulai. Oke, saya mute dulu ya, nanti dibuka kembali. Nah, kemarin saya meminta Anda untuk mengisi. Jadi konteks audit PT Bina Citra Pesona ini sebenarnya auditornya hanya satu, Anda sendiri. Kalau kita baca arsip permanen itu tadi yang saya berikan kepada kalian, kebetulan auditornya itu sedang tidak dalam keadaan sehat, yaitu Dr. Andus apa nama auditornya? Joko Prianto ya. Jadi karena dia kurang sehat, Anda ditugaskan sebagai senior auditor dalam audit atas PT Bina Citra Pesona. Gitu ya. Nah, dalam PowerPoint yang saya sampaikan kemarin, ada beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan oleh profesor itu, Dr. Andus itu ya, Dr. Andus. Kalau nggak salah saya kasih ini ya, persiapan-persiapan sebelum memulai pemeriksaan. Iya kan ini ya. Persiapan-persiapan, apa yang dikatakannya di situ. Nama klien Anda adalah PT Bina Citra Pesona, lokasi pabriknya di Yogyakarta. Jenis usahanya perusahaan penyalur fluid sense creams, lotion, oil, colognes, dan spray parfum. Nah, penugasan auditnya, Kap Dr. Andus Susilo, ini saya serahkan ke klien kemarin. Kap Dr. Andus Susilo & Co. telah melakukan audit atas laporan keuangan PT Bina Citra Pesona sejak tahun 2014. Kalau di arsip permanen yang saya berikan itu tahun 1994. Terlampau lama tahunnya supaya agak updating. Kita bikin aja 2014 ya. Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 ditangani oleh seorang akuntan senior bernama Dr. Andus Joko Prianto. Namun karena alasan kesehatan, Dr. Andus Susilo menunjuk Anda untuk mengganti posisi tersebut. Siapa ini Dr. Andus Susilo? Dr. Andus Susilo ini adalah partner atau in charge. Jadi kalau Anda lihat dulu waktu semester 1, auditing, dasar-dasar auditing, struktur kantor akuntan publik itu, yang pertama adalah partnernya. Partner itu yang bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan audit. Baru kemudian di bawahnya ada yang disebut dengan senior. Kemudian di bawahnya ada supervisor, dan yang paling rendah itu adalah TA atau technical assistant atau sering disebut staff. Nah, jadi Dr. Andus Susilo ini adalah partner pekerjaan Anda. Dialah yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan audit ini. Ya. Dr. Andus Joko Prianto telah menyelesaikan selesai semua dibikin pengumpulan informasi mengenai pengendalian internal dengan menggunakan kuesioner. Terdengar suara saya ya? Terdengar atau tidak? Dan dari terdengar suara saya? Terdengar ya? Oke. Kemudian terdengar ya. Dalam rangka meneruskan pekerjaan audit tersebut, tugas utama saudara adalah melakukan audit sesuai dengan standar auditing dan melakukan pengujian yang diperlukan. Ini tujuan auditnya ya. Kemudian inilah yang sudah dilakukan. Tanggal 16 Desember 2015, Joko Prianto itu telah menyelesaikan kuesioner pengendalian internal, kemudian tanggal 27 Desember mempelajari kertas kerja dan laporan keuangan, kemudian tanggal 30 Desember sudah mengunjungi fasilitas pabrik, 31 Desember sudah melakukan observasi, kemudian sudah menghitung sediaan, sudah mengobservasi perhitungan sediaan, dan sudah mengirim formulir konfirmasi.
Seluruh formulir konfirmasi telah dikirim tanggal 2 Januari 2016. Sebenarnya sudah banyak yang dikerjakannya. Nah, kemudian saudara merencanakan untuk memulai audit pada hari Senin tanggal 20 Januari 2016. Sudah diterima semua surat konfirmasi. Kemudian saudara juga telah menerima semua daftar yang saudara minta dari seorang karyawan bagian akuntansi yang bernama Denny Miharja. Pada saat Anda sudah melakukan audit, klien sudah dianggap melakukan tutup buku. Oke, jadi ini adalah cerita itu adalah apa yang telah dilakukan. Ingat tahapan-tahapannya ini ya. Akhir tahun 16 Desember, 27 Desember, 30 Desember, sebenarnya dia sudah melakukan pemahaman atas bisnis dan industri klien. Ya, dan sudah melakukan beberapa prosedur audit, yaitu melakukan perhitungan, ini kas ya, melakukan perhitungan kas, kemudian melakukan observasi atas perhitungan sediaan, sudah mengirim formulir konfirmasi piutang. Jadi beberapa prosedur audit sudah dilakukannya. Namun dia belum melakukan memo audit, belum merumuskan strategi audit, gitu ya. Hal-hal tersebut sudah dilakukan, tetapi memo auditnya belum dibikin. Memo strategi dan perencanaan audit. Nah, makanya Anda ditugaskan untuk membuat itu, ya, memo audit. Nah, jadi ada 12 hal. Bisa bervariasi sebenarnya ini memo audit. Sama seperti yang diberikan oleh Satria, tapi yang diberikan Satria itu memo audit untuk internal auditor. Bentuknya hampir sama seperti itu. Ada yang modelnya begitu, dia ceritakan dulu tentang perusahaan ini, kemudian hal-hal yang lain tentang perencanaan audit. Nah, ini saya ambil dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Ada 12 hal. Ya. Tujuan dan lingkup audit atas laporan keuangan, basis pelaporan keuangan yang digunakan, jadwal dan waktunya, komposisi tim audit, estimasi fee audit, kepatuhan terhadap persyaratan etika. Nah, coba kita bahas dulu ya tentang strategi dan perencanaan audit. Adalah Anda memperoleh insight terhadap itu. Ini ada materi yang bagus dari satu kantor akuntan publik. Nah, ini perencanaan audit itu ada diatur di standar audit 300 ya. Seksi 300, paragraf kedua itu mengatakan perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Jadi dalam perencanaan audit, dia harus juga menetapkan strategi audit secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan, strategi audit secara keseluruhan akan menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit, serta memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit. Rencana audit harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Sifat, waktu, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan, kemudian sifat, waktu, dan luas prosedur audit lanjutan pada tingkat ACFC yang direncanakan. Ini semua dari standar auditing diambil ya. Standar auditing 300 tentang perencanaan audit. Nah, perencanaan itu biasanya meliputi penetapan materialitas, kemudian diskusi dengan tim perikatan, baru nanti dia dirumuskan strategi audit keseluruhan. Gitu ya. Nah, bagaimana penetapan strategi audit menyeluruh? Ini. Jadi, paling penting dalam perencanaan atau strategi audit itu menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan,
Kemudian nanti itu dibagi ke dalam saldo akun. Jadi materialitas itu begini. Kalau kamu ingat definisinya, materialitas itu adalah jumlah salah saji. Ya, jumlah salah saji yang bisa ditoleransi atau tolerable misstatement. Jadi salah saji. Semakin tinggi salah saji, maka bukti audit semakin, ayo siapa yang tahu, semakin tinggi salah saji atau tingkat materialitas, maka bukti audit yang dikumpulkan semakin banyak atau semakin sedikit ya? Semakin banyak, Pak. Banyak. Semakin tinggi tingkat materialitas, maka bukti auditnya semakin banyak katanya. Benar nggak? Benar. Kalau tingkat kesalahan yang kamu toleransi semakin tinggi, maka bukti yang kamu peroleh itu semakin banyak atau semakin sedikit? Misalnya begini loh, kalau toleransinya 100.000 dengan toleransinya 1 juta, mana buktinya yang paling banyak kamu periksa? Toleransi kesalahan 100.000 dengan toleransi kesalahan 1 juta. Mana bukti yang paling banyak kamu kumpulkan? 100.000. Nah, tentunya semakin kecil nilai materialitas, maka bukti yang akan dikumpulkan semakin banyak. Hubungannya terbalik. Coba, ada yang masih pusing dengan itu? Misalnya kesalahan yang bisa kamu toleransi 100.000. Di sisi lain tingkat kesalahan yang kamu toleransi 1 juta. Artinya kalau tingkat yang kamu toleransi 1 juta, kesalahan 100.000 itu kan kamu lewati aja. Ya enggak? Ya, kamu Pak. lewati aja sampai nanti kesalahannya di atas 1 juta. Jadi yang kamu perhatikan adalah bukti-bukti yang di atas 1 juta. Kalau bukti-bukti yang di bawah 1 juta itu kamu anggap tidak material, nggak usah diperiksa. Bisa dipahami ya? Jadi semakin tinggi tingkat materialitas, maka semakin sedikitlah bukti yang diperlukan. Tapi semakin rendah, maka semakin banyaklah bukti yang akan diperiksa. Sampai situ paham ya? Paham, Pak. Hah? Paham, Pak. Ya, itu hubungan antara materialitas dan tingkat bukti audit. Jadi ini sangat penting direncanakan oleh akuntan. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kalau materialitas yang semakin rendah, ya, materialitas semakin rendah, semakin banyak bukti yang diperiksa, berarti semakin banyak atau semakin sedikit bukti yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, waktu. Saya ulangi, semakin rendah tingkat materialitas, kita katakan tadi semakin banyak bukti yang akan diperiksa. Semakin banyak bukti yang akan diperiksa, waktu yang dibutuhkan semakin tinggi atau rendah? Semakin banyak atau rendah? Banyak. Kalau semakin banyak waktu yang dibutuhkan, itu artinya nanti audit akan semakin panjang, lama. Iya, kalau tidak mau lama, maka dia perlu menambah sumber daya, kan gitu ya? Ya enggak? Yang seharusnya satu auditornya, jadi dia harus butuh 2 atau 3. Artinya nanti akan semakin banyak biaya yang dihabiskan. Paham ya? Kenapa penetapan materialitas itu penting dalam tahap perencanaan audit? Ya, itu dia. Sampai di situ ada mau ditanya? Kalau enggak, biar saya lanjutkan. Kita lanjut ya. Nah, jadi materialitas itu ada pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian tingkat laporan keseluruhan itu akan dialokasikan ke masing-masing akun,
berdasarkan pengalaman auditor. Tapi ingat, ada yang disebut dengan materialitas pelaksanaan. Ini katanya jika diperlukan. Kenapa ada materialitas pelaksanaan? Saya pernah cerita nggak sama kamu? Ada saudara saya di Telkom, dia cerita, dia bukan orang akuntansi loh. Dia cerita gini kan, auditor itu kan bekerja pada tingkat materialitas katanya. Jadi, ya udah, kalau materialitasnya tinggi kan yang rendah tadi apa? Jadi mereka sudah mengerti tentang tingkat materialitas itu. Akhirnya, kalaupun dilakukan salah saji atau korupsi-korupsi kecil, mereka akan mengambilnya kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Ngerti kan? Karena tidak akan diperiksa oleh auditor. Misalnya kalau materialitasnya 1 juta, maka auditor akan mengabaikan bukti yang 500.000. Ya, kalau akhirnya mereka bermain di salah saji 500.000. Kalau ada pun kecurangan mereka, kecurangannya 500.000, 600.000, tidak sampai 1 juta. Ngerti ya? Karena kalau sampai 1 juta pasti akan ketahuan oleh auditor. Ya. Jadi mereka bermain dengan materialitas yang diketahuinya dari auditor tersebut. Gitu. Artinya begini loh. Dia melakukan kecurangan. Lihat ya, satu lubang besar, misalnya ada air di bak gitu ya. Kalau satu lubang besar itu kan langsung ketahuan ya. Benar kan? Kalau satu lubang besar akan ketahuan, kita langsung sumbat itu kan, supaya airnya jangan mengalir. Tapi kalau lubang kecil, gitu ya, lubang kecil di bak itu kan setengah mati kita cari ya, setengah mati gitu ya, dan dibikinnya banyak. Nah, akhirnya sebenarnya karena kecil-kecil, kita kira itu tidak ada masalah. Padahal kalau dijumlahkan debit airnya, sama debit airnya dengan lubang yang sangat besar. Bisa dipahami ya? Jadi untuk mencegah hal-hal begitu, maka auditor menetapkan lagi yang disebut materialitas pelaksanaan. Jadi materialitas pelaksanaan ini atau perform materiality ini materialitas yang ditetapkan ketika dilakukan audit. Bisa berubah ya. Itu kan pada tahap perencanaan ada materialitas pada tingkat laporan keuangan, pada tingkat saldo akun, kemudian materialitas pelaksanaan ini pada saat dilakukan audit. Biasanya materialitas pelaksanaan ini ditentukan oleh auditor yang memang berpengalaman, bukan misalnya kalau kamu kan nanti kalau jadi auditor pemula. Biasanya auditor yang berpengalaman, yang pernah mengaudit bidang industri yang sama, jadi dia memahami betul bisnis itu. Paham ya? Pada saat perencanaan audit biasanya itu strategi yang ditetapkan adalah materialitas pada tingkat keseluruhan laporan keuangan dan saldo akun. Tetapi waktu pelaksanaan ada yang disebut materialitas pelaksanaan atau performance materiality, ya, yang ditetapkan pada saat pelaksanaan audit. Kenapa begitu? Karena dia menemukan fakta-fakta bahwa itu perlu gitu. Oke? Nah, ini materialitas pada tingkat laporan keuangan, kita lewatkan aja. Nah, ini dia. Biasanya materialitas pada tingkat laporan keuangan tidak ada aturan yang pasti di sini ya. Standar auditing juga tidak ada menyatakan materialitas tingkat laporan keuangan sekian persen lah dari aset, nggak ada begitu. Jadi hanya berdasarkan apa yang disebut dengan rule of thumb. Thumb itu ini ya. Thumb itu artinya, tahu thumb? Thumb jempol ya. Artinya rule of thumb itu aturan yang memang sudah diakui oleh semua pihak. Jadi tidak ada aturan tentang berapa persen materialitas pada tingkat laporan keuangan. Biasanya itu berdasarkan praktik-praktik aja. Nah, biasanya ini membutuhkan pertimbangan profesional. Kemudian, nah inilah rule of thumb-nya. Lihat di situ, SA 320 tidak memberikan panduan. Rule of thumb-nya. Jadi ini bisa kamu pakai nanti ketika membuat strategi audit itu. Bisa kamu pakai dari laba dari operasi berlanjut 3-7%, tergantung kamu.
pendapatan atau pengeluaran 1-3%, tapi satu aja nih pilih, jangan kamu pilih 4-4-nya gitu ya. Ngerti kan? Misalnya dari aset 3%, dari ekuitas 5% gitu ya. Inilah yang disebut dengan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Misalnya kita aplikasikan ke laporan keuangan nah, misalnya begini. Ini laporan keuangan, nampak itu? Nampak ya di layar? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Misalnya inilah laporan keuangan PT Bina Citra Pesona. Oke. Nah, kamu bisa mengambil dari total aset. Total aset bukan yang 2014 ya, bukan 2000 ini, tapi yang 2015-nya, 2005-nya. Misalnya berapa? 3%. Misalnya 3% dari sini dianggap material, berarti 179.240.380. Nah, ini kamu alokasikanlah ke masing-masing akun. Ya. Masing-masing akun. Ke kas berapa? Kas dago berapa? Piutang dagang, gimana Pak mempertimbangkan besaran salah sajinya? Selamat pagi Pak, saya ingin, oh bukan ini sorry ya. Nampak itulah di layar kalian? Enggak ya? Nah misalnya, berapa kita alokasikan ke masing-masing ini? Ke kas, ke piutang, ke cadangan kerugian piutang itu sama dengan piutang biasanya. Sediaan barang, atau ke aset tetap. Biasanya begini, semakin transaksi itu atau akun itu semakin aktif, artinya semakin aktif apa? Semakin sering transaksi dilakukan, ya, maka kemungkinan salah saji itu semakin besar. Semakin jarang transaksi itu dilakukan, maka salah saji itu semakin jarang terjadi. Contohnya begini loh, dari akun-akun ini, manakah yang paling sering terjadi di perusahaan? Bisa transaksinya 5 atau 6 satu hari. Mana yang paling sering kira-kira? Piutang sering nggak? Kas bank. Sering kan? Biasanya ini karena sering terjadi, biasanya kita alokasikan besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar. Oke, ada yang bilang besar. Nanti kita diskusikan ya. Ada yang bilang kecil, dialokasikan materialitasnya. Bisa sedang, Pak. Ada lagi yang bisa bilang, bisa saja sedang. Kenapa? Ya. Pengertian besar itu di atas 50% atau gimana, Pak? Bukan. Jadi maksudnya begini. Biasanya gini ya. Oke, saya ulangi lagi. Semakin sering transaksi terjadi, maka semakin seringlah kesalahan akan terjadi. Ngerti ya? Oke. Semakin jarang transaksi dilakukan, maka semakin jaranglah kesalahan akan terjadi. Iya. Tapi penyakitnya, kalau sering transaksi dilakukan, maka buktinya akan semakin banyak, benar kan? Misalnya piutang dagang. Semakin sering itu berarti faktur kan banyak sekali itu kan? Bayangkanlah faktur itu sampai berapa satu tahun. Bisa sampai berapa bundel itu kan. Jadi kalau semakin kecil kamu bikin di piutang dagang, semakin kecil tingkat materialitasnya, maka akan semakin banyaklah waktu kamu habiskan di memeriksa piutang dagang. Kan gitu ya. Semakin banyaklah waktu kamu habiskan di piutang dagang, berarti akan semakin banyaklah sumber daya akan dihabiskan oleh kantor akuntan publik
hanya untuk memeriksa piutang dagang. Jadi kalau kamu bikin materialitasnya besar, bagus. Kamu akan semakin mungkin menemukan salah saji. Tapi ingat, waktu yang kamu habiskan juga akan semakin banyak. Iya kan? Jadi yang paling bijak, besar, sedang atau kecil di sini. Untuk piutang dagang, materialitasnya. Sedang. Iya, yang paling bijak itu adalah sedang. Ya, sedang. Kemudian piutang lain-lain, ini kan jarang ini kan, nol saldonya. Sediaan barang. Sediaan barang gimana? Ini juga sering terjadi ya. Sering terjadi. Iya, jadi ini juga hampir sama dengan piutang, kita bikin materialitasnya pada tingkat yang sedang. Nah, kalau aset tetap misalnya, aset tetap, ini sering terjadi atau tidak? Sering. Tidak, Pak. Tidak kan? Kecil. Aduh. Kalau kecil, kalau jarang terjadi, berarti tingkat kesalahannya juga jarang terjadi. Ini kamu bisa bikin besar di sini. Karena waktu yang kau habiskan juga tidak akan banyak dia. Bisa kamu buat besar di situ. Bisa, Pak. Ya? Paham maksud saya kan? Jadi kamu bikin persentase materialitasnya di situ agak besar juga nggak masalah. Nah, inilah strategi audit. Jadi kamu strategikan. Kalau yang lain-lain ini bisa kecil gitu, karena asuransi dibayar di muka, ini jarang terjadi nih. Bisa kamu bikin di sini kecil. Nah, kalau misalnya kamu persentasekan maka bisa saja kamu bikin di sini yang besar ini bisa misalnya 15% atau 20%. 20% dari mana? 20% dari ini. Sorry. %15 dari misalnya 15% kita kurangi. Oh, nggak mau dia. Misalnya dari sini ya. Lah, kok persen? Ya. Artinya untuk aset tetap, kalau dalam posisi 26 juta itu belum material. Kesalahan 26 juta misalnya itu belum material. Misalnya untuk ini sedang, kita bikin misalnya tadi besarnya segitu, sedangnya kita bikin 10% misalnya ya, misalnya. Kita samakan misalnya ini ya. Artinya apa? Saya ambil contoh 3 ya. Saya ambil contoh 3. Piutang dagang, ya. Kalau misalnya buktinya masih di bawah 17 juta, itu bisa kamu abaikan. Ya, nggak usah kamu periksa. Jadi yang kamu periksa itu adalah bukti-bukti yang nilai nominalnya di atas 17 juta. Gitu. Tapi hati-hati juga dalam membuat materialitas ini, kamu harus melihat misalnya rata-rata transaksinya gitu ya, rata-rata transaksi per bukti.
per faktur gitu ya. Jangan-jangan penjualannya 5 juta, 4 juta, 3 juta, nggak ada yang 17 juta. Jadi nggak mungkin nggak kamu periksa kan? Ya, itulah yang disebut dengan materialitas pelaksanaan. Bisa dipahami ya? Nah, ini pada saat perencanaan audit, maka materialitas atas laporan keuangan kalau kamu ambil berdasarkan aset, maka untuk seluruh laporan keuangan itu 179.242. Jadi totalnya ini nanti, total seluruh materialitas ini, totalnya itu, nggak mau dia. Sorry ya. Nah, totalnya semua materialitas ini nanti itu harus mencapai jumlah itu ya. Totalnya ini semua harus mencapai jumlah 179 juta. Jadi bukan hanya aset saja dia, tapi seluruh laporan keuangan. Misalnya. Ya. Kalau kas biasanya materialitasnya besar atau kecil? Ayo, materialitasnya kalau kas di bank, kas kecil itu materialitasnya besar atau kecil? Secara umum, kalau menurutmu? Kecil, Besar, Pak. Besar, ada yang bilang besar, ada yang bilang kecil. Coba yang kecil apa alasannya? Kalau misalnya kas di bank biasanya materialitasnya kecil, soalnya kalau misalnya materialitasnya kecil kan akhirnya lebih bukti yang kita periksa memang bakalan lebih banyak, terus waktu yang dibutuhkan juga makin banyak, cuman kan lebih detail gitu Pak, makin detail, soalnya kas di bank itu bisa jadi kan transaksinya cukup sering. Oh Kayak gitu ya, sih. jadi cukup sering sehingga kemungkinan kesalahan semakin besar sehingga butuh pemeriksaan yang lebih intens sehingga materialitasnya ditetapkan kecil. Bagus logikanya. Yang besar, ayo, ini dua-dua bisa kita pertimbangkan ini. Yang besar tadi siapa? Si Satria atau si Davin itu? Atau siapa tadi? Si Saya, Pak. Si Gelvin, Pak. Gelvin, Pak. Gelvin ya. Gelvin kenapa besar? Ya, dari kebalikannya Kak, Pak. Kan sering terjadi, jadi nggak mungkin habisin waktu di sana semua, Pak. Oke, bagus. Itu juga logika yang bagus. Kas itu kalau kita perhatikan siklus akuntansi, dia hasil dari seluruh transaksi, kan begitu ya. Dia akhir dia kan. Misalnya kalau kita menjual, kan gitu ya. Jadi kita sudah periksa dulu piutang, periksa ini, periksa itu, periksa pembelian, periksa sediaan, baru terakhir kita akan memeriksa kas. Iya kan? Benar nggak? Iya. Iya. Nah, kalau kamu alokasikan besar juga sebenarnya tidak masalah. Ya. Kalau kamu alokasikan kecil juga tidak masalah karena dia ini, tapi saya cenderung mengalokasikannya kecil ya daripada besar. Karena apa? Karena dia adalah hasil transaksi, dia tidak akan menghabiskan waktu kita. Ya, bukan kecil, sorry ya. Kecil itu seperti rendah, tinggi gitu ya. Rendah, ini kecil. Kecil bahasa apa itu? Nggak cocok kecil di sini, rendah ya, sorry. Mohon maaf. Sedangkan ini tinggi, bukan besar. Tinggi ya. High, moderate, and low. Ya, bukan apa. Jadi kita bisa alokasikan rendah. Artinya apa? Kas ini penting. Ya, kas ini penting karena seperti yang dikatakan Seka tadi. Tapi
Apakah menghabiskan waktu? Saya kira tidak ya, karena dia hasil dari seluruh proses. Hasil dari seluruh proses bisnis ketika kita memeriksa pembelian, kita memeriksa sediaan, kita memeriksa piutang, kita memeriksa aset tetap. Makanya kalau dalam audit, pemeriksaan kas ini sebenarnya dilakukan terakhir dalam siklus auditing. Bukan pertama dia, ya terakhir. Setelah sebuah siklus diperiksa, baru terakhir kita memeriksa kas. Ya bisa saja kita alokasikan rendah. Gitu ya. Nah, jadi nanti kamu mengalokasi, misalnya kamu alokasikan ini misalnya 5%. 5% dari ini nggak mau dia. Misalnya 8.962.119 gitu ya. Nah, yang lain-lain ini gimana? Ini bisa kamu alokasikan besar misalnya ya. Piutang lain-lain ini bisa kalau kamu alokasikan besar sehingga nanti seluruh totalnya ini dia mencapai 100%. Ya, 100%. Untuk memudahkannya, baiknya kamu bikin dulu persentasenya di sini. Pak. Ya. Tadi piutang dagangnya 10%, Pak. Ini tadi 5% ya. Bisa kamu bikin persentase, piutang dagangnya berapa? 10% tadi. Oh, berarti salah. Kok bisa kebalik-balik gitu ya? Ini ya? Iya. Jangan bingung di sini misalnya 5%. Ini berapa? 10%. Ini 10%. Ini berapa persen tadi? 15. 15. Masuk ke utang. Kalau yang lain itu kan nanti tidak begitu apa, nanti bisa sisanya ya. Utang dagang. Utang dagang ini dari pembelian misalnya. Berapa persen dialokasikan? Misalnya ini termasuk sering terjadi, kita samakan dengan hutang 10%. Apalagi misalnya utang WSL. Kalau WSL nggak ada ya, tapi perlu kita periksa juga itu utang WSL. Misalnya kita tetapkan ini 15%. Nah, masih ada sisanya? Sisanya alokasikan aja merata ke situ ya. Misalnya kamu jumlah. Ini 65%. Ada berapa persen lagi? 35% lagi. Kamu alokasikanlah merata ke setiap akun-akun ini. Ya, akun-akun ini. Jadi alokasikan merata. Bisa saja 1% masing-masing, boleh aja ya. Nah, inilah pengalokasian. Inilah salah satu strategi audit mengalokasikan materialitas. Jadi nanti di laporan ini, laporan ini ya, ini tugasmu kemarin ya. Nampak? Kelihatan nggak? Nampak, Pak. Nggak nampak? Nampak, Pak. Yang kelihatan di situ memo perencanaan audit ya. Nah, tujuan audit kamu buat, tujuan audit kan seharusnya kamu sudah tahu. Tujuan audit atas laporan keuangan PT Bina Citra Pesona adalah memberikan pendapat atas laporan keuangan PT Bina Citra Pesona untuk seluruh aspek yang material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup audit mencakup laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Itulah ruang lingkup auditnya. Nah, basis pelaporan keuangan yang digunakan yang mana?
tentunya adalah laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2015. Itu aja. Jadwal waktunya. Kapan kamu mau mengaudit di PowerPoint itu? Kira-kira kapan kamu mau mengaudit itu? Berapa bulan direncanakan? Ada coba perhatikan di arsip permanennya. Ada nggak direncanakan berapa lama? Saya baca dulu apanya, bukunya. Coba perhatikan di arsip permanen, berapa lama dia? Yang pasti mulai Januari kan? Tanggal berapa katanya? Kalau kamu lihat jadwalnya itu, ini berarti audit itu akan dimulai 1 Januari 2006, mulai 16 Januari 2015 sudah dilakukan. 16 Januari 2015 sampai dengan seluruh proses audit sampai penyelesaian laporan audit. Mulai tanggal berapa tadi? Coba kamu lihat, tanggal berapa mulai ini? Nampak PowerPoint-nya? Nur? Enggak, Pak. Ini harus stop share dulu ya, baru sharing lagi ya. Harus satu-satu dia. Ini nampak? Kelihatan ya? Berarti dimulai tanggal 16 Desember 2015. Sebenarnya pekerjaan lapangan dimulai kapan dia ini? Mulai 16 Desember 2015 sampai dengan berapa? Bukan tanggal 2 Januari 2016. Coba kamu baca arsip permanennya. Sampai kapan dia katanya? Ada yang bawa arsip permanennya? Kalau yang lama itu sampai bulan Februari ya. Sampai bulan Februari. Jadi dia 2 bulan. Biasanya normalnya ini 3 bulan. Kita ambil aja 3 bulan ya. Ya. Jadi mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai
sampai dengan 31 Maret misalnya ya 2016. Komposisi tim auditnya siapa itu? Komposisi tim auditnya siapa? Komposisi tim auditnya. Yang pertama adalah Dr. Andus Susilo. Komposisi enggak itu dia, ada sakit katanya. Joko Susilo ya? Atau Joko Prianto? Ini si Joko-Joko semua ini. Dr. Andus Susilo. Ya. Dr. Andus Susilo ini sebagai partner. Yang kedua, buatlah nama Anda di situ. Misalnya Nur Hanifa. Misalnya ya, Sari Hasibuan. Ini harus ada STR-nya, karena kalau nggak sarjana nggak bisa. Kan gitu ya. Misalnya CPA. Ya mudah-mudahan ya. Ini seniornya. Apakah ada anak buah yang dipakai di sini? Ada nggak anak buahnya? Kalau dari soal tidak ya, ini dilakukan tunggal oleh masing-masing. Nah, estimasi fee audit, kira-kira berapa fee auditnya? Ini kamu bikin sendiri aja, yang masuk akal. Nah, kepatuhan terhadap persyaratan etika, ini nyatakan di sini. Apa persyaratan etika itu? Coba. Audit dilakukan gimana? Ayo, kepatuhan terhadap persyaratan etika. Apa persyaratan etika akuntan publik? Coba, ada yang bisa memberikan ide? Kepatuhan terhadap persyaratan etika. Jadi kan auditor harus mematuhi etika. Aturan etika kompartemen akuntan publik. Kamu sudah belajar dulu. Yang paling utama di situ apa? Kepatuhan terhadap apa? Gimana Nurmaya? PSAK. Bukan PSAK, aturan etika bukan itu. Kepatuhan terhadap etika. Kepatuhan terhadap etika itu gimana? Kepatuhan terhadap apa? Yang diatur dalam etika akuntan publik biasanya apa? Halo, terpaksa dibuka lagi nih tentang etika ya. Integritas. Integritas, bagus. Apa lagi? Objektivitas. Objektivitas, terus? Kompetensi profesional. Kompetensi profesional. Itulah yang kamu tulis di situ. Ketaatan terhadap aturan etika yang mencakup ini. Terus di sini juga harus kamu apa tentang independensi dari auditor. Independensi dari auditor. Ya. Di sini itulah yang akan kamu jelaskan, kepatuhan terhadap persyaratan etika. Kamu tidak perlu menjelaskan macam-macam, kamu jelaskan aja bahwa auditor
menaati aturan etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang mencakup kepatuhan untuk melaksanakan audit yang berintegritas, misalnya ya, memiliki objektivitas dan kompetensi profesional, misalnya. Auditor juga telah meyakinkan diri bahwa telah mematuhi prinsip-prinsip independensi, gitu ya. Kalau biasanya saya sharing dulu PowerPoint tadi ya. Bentar. PowerPoint ya ini. Udah nampak PowerPoint-nya? Oh, ini juga tadi. Ini bisa kamu pakai nanti. Nanti saya share ini. Bisa kamu pakai untuk menerapkan materialitas. Tentang, sebentar ya. Nah ini juga penting ya. Coba kita bahas dulu tentang komunikasi tim perikatan. Jadi sebenarnya setelah menetapkan materialitas biasanya mereka akan diskusi. Kebetulan ini kan kamu sendiri, ya. Biasanya menetapkan siapa staf itu berdasarkan keahlian, apakah dibutuhkan pakar, ya, pakar-pakar yang kita tidak miliki keahliannya. Kemudian tujuan pertemuan membagi wawasan mengenai entitas. Misalnya entitas itu sejarahnya dan tujuan bisnis, budaya perusahaan, perubahan dalam operasi personal atau sistem, kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, juga wawasan tentang manajemen, kemudian faktor-faktor risiko yang diketahui. Ini ya, pertemuan dalam tahap perencanaan. Kemudian terkait dengan independensi, ini tidak ada dibahas. Jadi terkait dengan independensi itu biasanya dalam pertemuan dengan anggota tim perikatan, disebarkanlah nama klien tersebut. Disebarkan nama klien, kemudian nanti setiap anggota tim perikatan menuliskan apakah ada kaitannya dengan klien kita. Misalnya, apakah ada kaitan famili, keluarga, apakah ada kaitan keuangan, apakah ada kaitan bisnis. Itu disebarkan kepada seluruh anggota tim. Sehingga kalau misalnya mereka ada terikat dengan klien kita, maka kita minta dengan sadar supaya mereka tidak ikut dalam tim perikatan. Ya. Jadi dalam laporanmu itu dikatakan bahwa proses itu sudah dilaksanakan dengan menyatakan bahwa seluruh tim itu sudah taat dengan etika, ya, integritas, objektivitas, kemudian penggunaan kemahiran profesional, kemudian juga sudah dicek independensinya, gitu ya. Itulah yang kamu terangkan pada bagian kepatutan terhadap persyaratan etika, ya. Kepatuhan terhadap persyaratan etika. Nah, pemahaman atas pengendalian internal, kamu katakan bahwa di PowerPoint itu bahwa sudah dilakukan
pemahaman atas struktur pengendalian internal klien, mencakup pengendalian umum, pemahaman terhadap struktur organisasi, ya, dan proses bisnis dari klien, gitu ya. Ini kamu terangkan di sini. Kalau kamu lihat di PowerPoint itu bahwa Joko Prianto tadi ya, Joko Prianto ini ya, Joko Prianto telah menyelesaikan pengumpulan informasi mengenai pengendalian internal dengan menggunakan visioner dan telah menggunakan uraian tertulis mengenai pengendalian internal. Jadi inilah yang kamu nyatakan, tak usah pakai nama Joko Prianto. Tapi tim telah menyelesaikan pengumpulan informasi mengenai pengendalian internal dengan menggunakan visioner dan telah memutakhirkan uraian tertulis mengenai pengendalian internal. Kan begitu ya? Inilah yang kamu jelaskan pada bagian pemahaman atas pengendalian internal. Nah, pemahaman atas kebijakan akuntansi signifikan, ini belum saya bagi memang, nanti akan saya bagikan ya. Kebijakan akuntansi PT ini, nanti akan saya bagikan di Google Classroom. Inilah yang kamu langsung angkat ke situ. Artinya apa? Auditor memahami kebijakan akuntansi perusahaan. Ya, auditor memahami kebijakan akuntansi perusahaan. Materialitas tadi sudah saya jelaskan. Materialitas, jadi jelaskanlah dasar pengambilan materialitasmu di sini, serta materialitas yang diterapkan untuk keseluruhan laporan keuangan, dan materialitas yang ditetapkan untuk masing-masing saldo akun. Ya. Kemudian identifikasi risiko salah saji. Ini datanya belum ada sebenarnya ya. Ini bisa dilewatkan aja. Identifikasi risiko salah saji material ini tolong dilewatkan aja, nggak usah diisi. Kemudian prosedur audit yang relevan. Jelaskanlah prosedur-prosedur audit yang pernah kamu pelajari. Ada berapa prosedur audit? Prosedur-prosedur audit yang relevan dalam pelaksanaan audit ini dan akan dilakukan oleh auditor adalah sebagai berikut. Ada berapa prosedur audit? Saya perintah yang kamu tahu ada prosedur audit apa contohnya? Nah, ini jelaskan prosedur audit yang pernah kau jelaskan di video itu juga. Video YouTube. Ya kan? Coba. Si ini mana? Semua udah tidur ini. Andri, Sahrul belum nampak wajahnya dari tadi. Wan, Anissa, Yoselin. Jangan-jangan kalian tidur semua. Ayu Christine. Tunjukkan wajahnya semua dulu. Yang ada ini hanya si Eka sama Nur. Terlampau iri juga susah ya. Sahrul, oh Sahrul nggak tidur rupanya. Halo Sahrul. Melina, Andri, Wilson, Yoselin. Jadi kalau saya saya panggil namanya, sebutkan satu prosedur audit yang kamu ketahui. Satu saja, nggak usah sampai 9. Ya. Bernard, mana Bernard? Ayu. Kok nggak nampak wajahnya Ayu? Dinda. Dinda, di manakah kau berada? Dinda. Bernard. Bernard, halo. Ku ketuk pintumu ya, pintu kamarmu ya, supaya bangun. Bernard. Oh, ini di kebun sawit terus ini. Ya, kok dimatikan Bernard? Mana suaranya?
Iya, Pak. Nah, sebutkan satu prosedur audit dulu, Bernard. Pemeriksaan catatan, Pak. Hah? Pemeriksaan catatan. Nah, pemeriksaan catatan. Nggak spesifik itu. Sahrul, yang kamu tahu apa? Saya jawab aja. Asal jawab aja. Kau asal jawab aja, tuh benar juga lah. Sahrul? Sebutkan satu prosedur audit. Inspeksi. Iya, good. Inspeksi. Andri. Inspeksi bisa ke dokumen, bisa ke aset fisik seperti aset tetap ya. Dia memeriksa langsung ke tempatnya, ke sumbernya. Andri. Lah, ini nggak nampak Andri nih. Berapa lagi nih? Dinda, Sestri, Noval, mana Noval? Ya, Pak. Noval. Wajahmu mana, Noval? Nah, sebutkan satu prosedur audit yang kamu tahu, Noval. Melakukan konfirmasi, Pak. Good, melakukan konfirmasi. Renata. Masih, Pak. Iya, bagus. Renata. Iya, Pak. Nah, mana wajahmu, Renata? Supaya jangan saya lupa nanti waktu bikin nilai yang mana si Renata ini. Oh, ini ya. Renata, coba saya sebutkan satu prosedur audit yang kamu tahu. Melakukan penelusuran, Pak. Tracing. Tracing, bagus. Satria. Satu ya, Pak. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Teknik audit bantuan komputer. Teknik audit berbantuan komputer. Oke. Gelvin mana wajahnya ini? Kok ada gambar perempuan? Udah jadi perempuan si Gelvin ini? Oh enggak. Wih, di kedutaan Amerika kau ini? Gelvin? Enggak, Pak. Background-nya, Pak. Oh. Satu prosedur apa itu, Gelvin? Melakukan pengamatan, Pak. Melakukan pengamatan atau observing. Iya, bagus. Puan Anissa. Coaching, pemeriksaan dokumen. Oke, ya. Si Andri Iskandar ini nggak nampak dari tadi nih ya. Andri. Nah, maksud saya semua prosedur itu, si Emiral lah dulu, Emiral. Ini kalau nggak aku tanya nggak puas aku ini. Sebutkan satu prosedur Emiral. Apa tuh, Pak? Hilang terus. Oh ya, satu aja prosedur audit yang kamu tahu. Inquiring, Pak, inquiring. Permintaan keterangan. Ya, good. Ya, nanti kau nilai A lah kau ya. Kalau tidak tercecer. Ya kan? Devin. Ada lagi? Devin. Ya. Mana wajahmu? Oh, bentar, Pak. Kenapa, Pak? Kau nggak pakai baju itu? Enggak. Kau di rumah nggak pakai baju ya? Udah matikanlah kameramu. Pakai dulu bajumu. Iya. Pakai aja bajumu dulu. Malu kami. Ya, Pak. Iya. Artinya begini, 9 prosedur itulah yang kamu jelaskan. Karena itu yang akan dilakukan dalam proses audit ini ya, yang relevan. Semua itu relevan dalam audit ini. Jadi 9 proses itu jelaskan dalam ini, uraian strategi dan perencanaan audit. Ya, udah selesai. Gitu. Jadi artinya apa? Sebelum kamu melakukan audit, kamu paham dulu tentang hal-hal yang perlu kamu ketahui ketika melakukan audit. Ya, ini penting sekali. Nah, laporan keuangannya nanti akan saya tampilkan. Saya akan sampaikan ke Google Classroom supaya Anda juga pakai itu.
Nah, kemudian juga ada beberapa hal juga nanti yang akan saya tampilkan. Oke, inilah tentang strategi audit dan perencanaan audit yang ingat ya, laporan itu, memo strategi audit dan perencanaan audit bisa berbeda-beda antar kantor akuntan publik. Ya. Tapi informasi utamanya tentang strategi, tentang materialitas, strategi penempatan staf, ya, strategi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan dalam audit itu penting. Misalnya bisa saja begini, tentang penilaian aset tetap. Penilaian aset tetap. Jujur, auditor tidak ahli di situ, walaupun bisa dilakukannya ya. Ya, dia membutuhkan penilai, jasa penilai gitu ya. Tapi dalam audit kita ini nggak perlu. Ya, ahli-ahli yang lain tidak perlu di sini. Tapi kalau misalnya kamu nanti masuk di kantor akuntan publik yang lain, yang sebenarnya barangkali kebutuhan akan ahli-ahli yang auditor tidak memiliki kompetensi di situ, itu penting diungkapkan dalam strategi audit. Jangan pula nanti tiba-tiba muncul ketika audit dilakukan. Jadi strategi ini kita pikirkan apa yang perlu kita lakukan nanti waktu pelaksanaan audit. Dan itu dibuatkan ke memo, memo itu dilaporkan kepada incasnya. Kalau Anda supervisor dilaporkan ke senior, kalau Anda senior dilaporkan kepada partner. Ingat ya, struktur dalam tim audit itu pertama adalah partner. Partner ini adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan hasil audit. Yang kedua adalah senior. Ya, senior itu yang bertanggung jawab terhadap bagian audit. Jadi partner ini bisa bertanggung jawab terhadap 3 audit laporan keuangan. Gitu ya. Tapi yang bertanggung jawab masing-masing itu namanya senior. Ya, senior 1, senior 2, senior 3. Jadi dia langsung atasannya adalah satu partner, bisa begitu ya. Kemudian di bawah senior itu ada namanya supervisor. Supervisor ini bertanggung jawab terhadap misalnya audit penjualan, dia bertanggung jawab audit pembelian gitu ya. Di bawah supervisor ini namanya TA atau staff. Technical assistant. Apa itu Emiral? Hei, main-mainmu luar biasa. Ya. Jadi ada yang disebut dengan TA ya. Technical Assistant. Jadi ketika kamu masuk sebagai auditor dalam kantor akuntan publik, nggak bisa langsung senior, nggak bisa langsung supervisor, apalagi partner. Partner itu biasanya yang paling berpengalaman. Kamu akan mulai dari tahap pertama yaitu Technical Assistance atau sering disebut dengan staff audit. Oke? Nah, jadi udah agak bisa dikerjakan nggak tugas itu? Bisa? Ada mau bertanya? Coba silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya Miral ini udah nggak konsentrasi lagi, saya lihat nggak fokus lagi dia. Pak, untuk yang Ya. Untuk yang pertimbangan fraud dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu kita buat peraturan perundang-undangannya atau kayak gimana, Pak? Enggak, pertimbangan atas fraud dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kamu jelaskan. Oh sebentar, di sini ada itu ya. Bentar ya, di PowerPoint ini saya share dulu ya. Sebentar ya. Tentang fraud, sebentar saya lihat dulu ya. Nggak perlu kamu katakan peraturan perundang-undangan, tapi nyatakan bahwa akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pelaksanaan proses bisnis klien. Jadi setiap temuan-temuan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta setiap fraud yang ditemukan akan dilaporkan dalam memo audit atau memo pemeriksaan gitu ya. Akan dilaporkan atau dikomunikasikan dalam pemeriksaan ini. Itu aja. Karena ada tanggung jawab untuk melaporkan fraud kalau ditemukan. Itu ada untuk auditor ya. Salah satu fraud itu penyimpangan terhadap aturan-aturan negara, aturan-aturan. Nggak usah kamu katakan aturan yang mana itu, karena nggak spesifik ini. Tapi kalau misalnya spesifik tadi entitasnya, bisa kita cari. Ini nggak spesifik. Ya, gitu. Oke, Kak? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Yang lain? Ini agak susah memang. Gimana praktik pakai online ya? Offline kita agak susah. Makanya kadang-kadang kalau misalnya online, mungkin saya akan kasih langsung bukunya ini. Oke, langsung kita bahas. Tapi karena offline, saya harus memikirkan bagaimana caranya ya, gitu. Makanya kelewatan. Laporan keuangannya ternyata saya kira ada di arsip permanen, ternyata enggak. Ya, makanya saya enggak marah kalau kalian belum kerjakan, karena ada beberapa hal yang belum saya kasih ke klien ya. Gitu. Laporan keuangannya, nanti kalau saya lupa, tolong diingatkan, Pak, laporan keuangannya mana gitu ya. Biar saya kasih ke kalian. Ada lagi yang lain? Anissa, ada pertanyaan Anissa? Kalau tidak ada, sudah 1,5 jam. Kita akhiri aja ya. Sudah 1,5 jam, nanti kita bekerja di Google Classroom, berkomunikasi melalui WA. Ya, agak ribut juga bertanya, enggak apa-apa. Japri juga saya jawab. Jarang enggak saya jawab ya. Kemudian, ada mahasiswa bimbingan saya KKN di sini, siapa-siapa aja ini. Bagaimana kemajuannya? Oke. Ricky dari tadi nggak ngomong ini. Ricky mana? Wajahnya nampak tapi nggak berkedip matanya. Ricky. Halo Ricky. Iya Pak. Tunjukkan dulu wajahmu. Makin kurus atau makin gemuk kau? Malu Pak. Malu, belum mandi ya? Oke. Kasih C aja sikapnya, Pak. Gimana? Kasih C aja sikapnya. Kasih C aja sikapnya ya. Oke, kita akhiri ya. Kita akhiri supaya kita masuk ke Google Classroom. Kita akhiri, mari kita, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Pak. Yo, Satria. Berarti deadline-nya diperpanjang nih, Pak? Deadline-nya diperpanjang, tapi nggak usah sampai 1 minggu ya. Oke. Ya, hari ini juga saya akan transfer laporan keuangannya ya. Kalau ada perlu bimbingan-bimbingan, silakan WA, saya akan jawab. Oke, terima kasih. Selamat siang. Semoga kita tetap sehat-sehat dalam masa COVID-19 ini ya. Oke.